Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazi Subulus Salam, tebar manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar wa ba'd. Sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak terputus setelah meninggalkan dunianya, maksudnya adalah setelah wafat, adalah sodaqotun jariyatun. Sodaqah jariyah yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk dari sodaqotun jariyatun, sebagaimana banyak diriwayatkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain, memberi makan kepada sesama. Sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan Islam dalam memandang it'amut ta'am, memberikan makan kepada sesama. Akan kami sampaikan beberapa hadis pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita untuk terus senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, karena merupakan amalan yang tidak akan terputus walaupun orang yang beramal tadi telah meninggal dunia. Setidaknya ada 8 hadis, itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan memberikan makan kepada orang lain, memberikan makan kepada sesama, adalah it'amut ta'am min a'dhamil a'mal fil Islam. Bahwa memberikan makanan merupakan perkara terbesar, perkara yang diprioritaskan dalam Islam sendiri. Suatu kali ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu Islam khairun?" Ya Rasulullah, Islam yang baik bagaimanakah ya Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, salah seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam yang bagus, yang baik, yang bagaimana ya Rasulullah?" Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam yang dimana seorang hamba tut'imut ta'am, memberikan makan kepada sesama, memberikan makan kepada yang lain." Kemudian di hadis yang kedua, bagaimana Islam mendudukkan perkara it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Anna a'dham a'mal indallah hinama tut'imut ta'am wa tabtagi bihi wajhillah. Memberikan makan kepada orang lain, memberikan sedekah berupa makanan kepada sesama, merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara terbesar yang sangat dicintai oleh Islam itu sendiri, dalam rangka untuk mengharap ridho wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang berkaitan dengan memberikan makan. Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, ya ibni Adam, maritu falam ta'udni
wahai anak Adam, aku telah sakit, akan tapi engkau tidak menengokku, engkau tidak mengunjungiku. Qal, ya Rabbi kaifa ad'u. Lalu seorang hamba ketika di hari kiamat mengatakan, lalu bagaimana aku menjengukmu wahai Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan Rabb alam semesta. Diteruskan di hadis tadi, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala ya Rabbi ya ibni Adam istad'amtuka falam tut'imni. Wahai ibnu Adam, bagaimana engkau tidak memberikan makan kepadaku? Kemudian hamba tadi nanti di hari kiamat mengatakan, ya Rabbi fa kaifa ut'imuk. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan kepadamu makanan? Bagaimana aku bersedekah makanan kepadamu? Sedangkan engkau adalah Rabb, pencipta alam. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, amma alimta annahu istata'amak abdi fulanan falam tut'imhu. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai hambaku, bukankah dengan engkau memberi makan kepada orang lain berarti engkau telah memberi makan kepadaku. Sobat salam yang berbahagia, merupakan bentuk dari sedekah jariyah, memberikan makan ternyata merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, mengatakan bahwa memberikan makan merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tadi ke jannahnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh dari beberapa sahabat radhiyallahu an, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan saling memberilah kalian makanan, saling sedekahkanlah kalian berupa makanan. Wasilul arham, dan saling bersilaturahmilah kalian. Wasallu bil lail, dan solatlah kalian. Wan nasu niyam, sedangkan manusia ketika itu banyak pada tidur. Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan mendapatkan tiket jannahnya Allah dengan keselamatan. Sobat salam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan memberikan makan kepada sesama, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada orang lain yang sangat butuh sekali, untuk menghidupi mereka agar badan mereka kuat sehingga mereka mampu untuk beribadah dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, bagaimana para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi setelahnya, dalam kitab tarikh diterangkan di sana, dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, wa kana katsirun minas salaf yu'assiru bi futurihi wa huwa sha'im, minhum Abdullah ibnu Amr wa Dawud At-Ta'i wa Malik ibn Dinar wa Ahmad bin Hanbal wa kana ibnu Umar la yuftar illa ma'al yatama wal masakin. Banyak generasi-generasi para sahabat, generasi-generasi para tabi'in, generasi-generasi para tabi'un, tabi'in, generasi-generasi para tabi'ut tabi'in, di mana generasi salaf banyak mereka dalam meluangkan waktu mereka membersamai anak-anak miskin, membersamai orang-orang miskin,
membersamai orang-orang fakir dalam rangka apa? Dalam rangka it'amu ta'am, memberikan makan kepada mereka. Sebagai penutup firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-22, janji kepada mereka yang memberikan makan kepada orang lain, janji kepada hamba yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah dengan mengeluarkan sedekah jariyah berupa memberikan makan kepada sesama. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dalil yang berkaitan dengan memberikan makan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, yang mengharuskan kita untuk meneladani sunnah Rasulullah, yang merupakan perkara ini merupakan sifat orang-orang yang baik, merupakan sifat orang-orang abror. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-5 sampai 22, sesungguhnya orang-orang yang memberikan makan berupa makanan terhadap makanan yang sangat ia cintai, yang sangat ia sukai, entah karena syahwat dia terhadap makanan tadi, atau karena memang enaknya makanan tadi, atau karena lainnya dengan tujuan yang lainnya, memberikan makan yang sangat ia cintai, yang sangat enak sekali kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang yang asir. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, memberikan makan kepada sesama. Sahabat salam yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bit-tariq famana'ahu minan ibnis sabil, wa rajulun bai'a imaman la yubayi'u illa lidunyah fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sahita, wa rajulun aqama sil'atuhu ba'dal 'asr faqal wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad a'taitu biha kada wa kada fasaddaqahu rajulun summa qara'a hadhihi al-ayah innal ladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila. Surah Ali Imran ayat yang ke-77. Sobat salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nanti di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesucian pada dirinya, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Salah satu ketiga golongan tadi adalah seorang yang ketika dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala air yang melimpah, makanan yang melimpah, rizki berupa makanan dan minuman yang melimpah, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan dia tinggal, akan tapi dia menolak untuk memberikan makanan dan minuman tadi kepada Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Sobat salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini mengingatkan kita untuk senantiasa
meneladani sunnah Rasulullah, untuk meneladani apa yang menjadi perintah Rasulullah, agar kita tidak termasuk nantinya di hari kiamat orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya azab yang pedih yang menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, berupa memberikan makan kepada sesama, berupa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, karena sifat ini merupakan sifat al-abrar, orang-orang yang baik, merupakan sifat ashabul yamin, merupakan sifat yang harus kita teladani karena merupakan hal yang sangat Allah cintai. Aku lu qouli hada fastaghfirullah lakum wa nafa'ni bima ataitum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.